Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qamar Zaman. Di sini saya akan menjelaskan fatwa dan MUI serta istinbat hukum. Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan wadah ulama Indonesia untuk berhimpun dan bekerja sama dalam rangka mengemban tugas sebagai ahli waris para nabi. Wadah tersebut pada mulanya dibentuk di tiap-tiap daerah atau provinsi dan pada akhirnya dibentuk di tingkat pusat di Jakarta pada tahun 1975. Dari pedoman dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis ini paling tidak mempunyai 4 tugas pokok. Yang pertama yaitu memberikan fatwa dan nasihat baik kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan maupun persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya. Kedua, menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam sehingga terbentuk kepemimpinan yang efektif yang mempresentasikan kepemimpinan umat Islam di negara kita yang majemuk. Yang ketiga yaitu sebagai penengah antara pemerintah dengan umat. Keempat, mewakili atau representasi kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. Di antara keempat tugas tersebut, tugas pertama lebih menonjol diperankan MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama. Hal ini dilakukan MUI mengingat perannya sebagai ahli waris para nabi atau warasul al-anbiya yang mewarisi ilmu mereka sebagaimana telah disyaratkan dengan jelas oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dengan perkataan lain, MUI bertugas sebagai mufti yang menjadi tumpuan masyarakat dan pemerintah dalam bertanya tentang berbagai hal persoalan keagamaan. Atas dasar itu, ulama berfungsi sebagai pelanjut dan pengemban risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat Islam. Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa sebagai organ pelaksana MUI tidak melepaskan diri dari pedoman fatwa yang telah digariskan MUI secara umum. Pedoman fatwa tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1976 yang diputuskan melalui rapat pengurus paripurna lengkap Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pedoman tersebut mulai revisi beberapa kali. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1986, kemudian revisi kedua pada tahun 1997, dan revisi ketiga dilakukan pada tahun 2021. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan pedoman yang sudah ada yang dinilai sudah tidak memadai lagi. Berdasarkan revisi yang terakhir, terdapat 3 pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam memberikan fatwa, yaitu pendekatan nas qot'i, qauli, dan manhaji. Pendekatan nas qot'i merupakan pendekatan yang pertama kali dipergunakan baik dengan cara merujuk pada nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan dapat dirujuk kepada nas, sebab jumlah nas itu tetap, sedangkan jumlah dan jenis persoalan yang dihadapi terus bertambah dan berkembang. Pendekatan ini menghasilkan hukum-hukum yang qot'i yang oleh MUI disebut al-ahkam al-qot'iyyah, sedangkan oleh Ibrahim Hossein disebut ahkam mansukhah dalam arti hukum-hukum Islam yang telah ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah yang tidak mengandung pentakwilan. Di samping itu, ia juga disebut syariah atau ma'ulima min al-din bi al-darurah. Hukum-hukum jenis ini keberadaannya bersifat pasti dan absolut. Oleh karena itu, wajib diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang kedua yaitu ada pendekatan qauli yang dilakukan secara merujuk kepada aqwal ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar. Para ulama terdahulu memang telah merespon persoalan-persoalan yang aqwal
af'al, dan tasarruf mereka. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena pendapat kesenjangan antara kitab-kitab yang muktabar yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dan terus berkembang sampai akhir zaman. Yang ketiga, pendekatan manhaji dilakukan dengan cara berijtihad, mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila kedua pendekatan tersebut tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pendekatan pertama dilakukan apabila dalam masalah yang dihadapi itu sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas baik dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah atau dalam kedua-duanya. Apabila terdapat ketentuan hukumnya, maka hukum tersebut disampaikan apa adanya karena masalah tersebut tidak termasuk lapangan ijtihad, sehingga Komisi Fatwa tidak perlu berijtihad dalam menetapkan status hukumnya. Pendekatan tersebut belumlah lengkap karena di samping nas yang qot'i juga terdapat nas yang zoni baik dalam nas Al-Quran maupun Al-Sunnah. Yang terakhir ini kebalikan dari yang pertama, yaitu menghasilkan hukum yang zoni dan menjadi lapangan ijtihad, sehingga oleh Ibrahim Hussein disebut ijtihadi. Oleh karena itu, semestinya pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan nas, sehingga menyakup kedua nas baik yang qot'i maupun zoni. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.